Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Tatama Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bapak Komandan Kolat Armada 1 TNI Angkatan Laut, serta para calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saya cintai. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Ibu Menteri untuk hadir pada acara pembukaan orientasi pengenalan tugas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pagi hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada para CPNS, calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah berhasil menembus dan memenangkan persaingan yang begitu ketat dalam proses seleksi CPNS KKP 2018. Ibu Menteri dan para hadirin sekalian, berdasarkan Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi formasi CPNS sebanyak 465 formasi dengan 28 jabatan dan ditindaklanjuti oleh KKP untuk menyelenggarakan pengadaan dan penerimaan CPNS tersebut. Tujuan pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 adalah untuk memperoleh putra-putri terbaik bangsa, yaitu calon pegawai negeri sipil yang smart, akuntabel, loyal, dan has a very strong integrity, yang dilakukan melalui seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB, termasuk di dalamnya adalah wawancara dengan para psikolog serta user, dalam hal ini kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat menjadikan aparatur sipil negara yang berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing di era digital 4.0. Dari 10.056 pelamar, setelah melalui proses di atas, telah lulus 449 orang. Namun yang ditetapkan NIP-nya sebanyak 441 orang, di mana 8 orang mengundurkan diri dengan alasan penempatan yang berturut-turut tersebar di beberapa lokasi. Adapun sebaran perguruan tinggi asal peserta pelatihan CPNS pada pagi hari ini berasal dari 10 perguruan tinggi, terbanyak berasal dari IPB 65 orang, UGM 47 orang, Undip Semarang 43 orang, ITS Surabaya 34 orang, UB Universitas Brawijaya 30 orang, Sekolah Tinggi Perikanan 22 orang, Poltek Sidoarjo 19 orang, SUPM Tegal 18 orang, Unpad 11 orang, serta Institut Teknologi Bandung 10 orang. Berdasarkan jumlah CPNS berdasarkan jenis formasi, Ibu Menteri perlu kami laporkan bahwa yang berasal dari lulusan terbaik sebanyak 130 orang, disabilitas 2 orang, putra-putri Papua dan Papua Barat 4 orang, serta umum 305 orang. Nilai ujian seleksi kompetensi bidang yang kami peroleh berdasarkan data yang masuk, nilai tertinggi adalah 395, terendah sesuai dengan passing grade 95, paling banyak diperoleh 195, sehingga rata-rata nilai CPNS KKP tahun 2018 nilainya adalah 209,78. Ibu Menteri dan hadirin yang berbahagia, ke-441 CPNS tersebut wajib menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen yang harus dijalankan selama menjadi pegawai KKP, baik di pusat maupun di UPT, serta selanjutnya akan mengikuti orientasi, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, serta pelatihan dasar sebagai salah satu saringan berikutnya untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Berkenaan dengan hal tersebut dan kesempatan yang baik ini, mohon berkenan Bu Menteri untuk menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil
menyaksikan penandatanganan fakta integritas, serta memberikan arahan sekaligus pembukaan kegiatan orientasi dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil KKP tahun 2018. Demikian Bu Menteri yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eselon 1, 2, dan seluruh pejabat KKP yang hadir pada hari ini, Bapak yang mewakili dari TNI Angkatan Laut, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Adik-adik sekalian, CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diterima dan telah diseleksi, dan kalian pada hari ini mendapatkan sertifikat bahwa kalian ini menjadi calon pejabat negara sipil. Saya ingin memberikan arahan di sini. Indonesia ini negara yang sangat besar, nomor 5 terbanyak penduduknya di dunia. Lautannya nomor 2, pantai terpanjang di dunia. Negara kepulauan terbesar setelah Grenada. Luar biasa besarnya jumlah pulau kita, luas laut kita, luas EEZ kita nomor 7 di dunia. Sumber daya kelautan dan perikanan kita juga ragamnya bermacam. Karena apa? Karena geografis, geologis, kita punya itu ada di tempat yang memang luar biasa untuk nutrients, untuk kesehatan, untuk sumber daya alam itu sangat luar biasa. 4 samudera mengaliri, melewati, berada di wilayah kita. KKP semestinya menjadi kementerian yang paling penting di negeri ini, karena 71% wilayah kita adalah laut. Namun 70 tahun kita didoktrin negara kita adalah negara agriculture. Padahal tanah kita cuma 29% dari wilayah NKRI ini. Nah, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan mau kuat, mau hebat, mau menjadi kementerian utama di dalam tata kelola negara, dalam susunan struktural departemen kenegaraan, tentunya kita harus membangun sistem organisasi yang kuat, organisasi yang kredibel, organisasi yang agresif, yang progresif, yang terus mau maju. Gawe KKP yang sudah 10 tahun, 20 tahun, usia KKP ini sekarang 20 tahun lebih, 21 kan. Saya di sini 4,5 tahun terakhir. Tapi dalam 4,5 tahun terakhir saya pikir kita telah melakukan sesuatu hal yang mungkin dibandingkan dengan 15 tahun sebelumnya. Loncatan yang kita lakukan dalam 4,5 tahun ini mungkin berkali-kali lipatnya. Dan kita bisa. Bukan tidak bisa, nyata.
kita tertibkan, kita kelola, kita restructure, kita restoring, kita reorganized, reforming, transforming, semua yang bisa kita rubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Yang tidak baik kita buang. Kita semestinya tidak sekali-kali berpikir bahwa karena kita kerjanya di biro sistem birokrasi, lalu kita harus jadi birokrat. Tidak. Jadilah seorang profesional dalam tatanan birokrasi. CPNS ya sama dengan profesional-profesional di kementerian, di swasta, di organisasi swasta maupun organisasi militer, sama. Kita adalah profesional-profesional yang di-hire, yang direkrut karena skill, kapasitas, kapabilitas, intelijensi kita, dan tentunya juga karena karakter kita. Bangsa yang kuat hanya mungkin dibangun oleh anak-anak bangsa yang punya karakter. Kalian saya harapkan menjadi pegawai-pegawai negeri sipil yang punya karakter, yang punya prinsip. Karena dengan dua ini kalian akan membangun profesionalisme dengan accountability tinggi, dengan integritas tinggi. Kalau kalian sudah berpikir untuk membuat accountability dan integrity tinggi, saya yakin organisasi yang kalian bangun pun akan makin kuat. Negara-negara berkembang terbedakan dengan negara maju karena apa? Yang pertama adalah dari manajemen tata kelola dalam menata negara, terutama dalam membelanjakan APBN-nya. Tingkat korupsi akan menunjukkan keterbelakangan sebuah negara. Refleks otomatis dalam ekonomi sebuah negara. Semakin rendah tingkat korupsinya akan semakin maju negara itu. Karena korupsi adalah salah satu yang membuat negara itu tidak bisa maju. Karena everything is corrupted. Kenapa everything is corrupted? Ya, anggarannya dikorupsi, polisinya juga pasti corrupted, tidak mungkin tidak corrupted. Programnya juga pasti corrupted. Nah, akhirnya semuanya jadi apa? Very bad quality. Programnya, manajemennya, anggarannya. Ini yang harus kita bangsa Indonesia ini, yang pertama harus kita lakukan oleh kita sendiri adalah mengurangi hal-hal yang mendiskrepensi kita sendiri. Mentalitas korup, mentalitas menjilat, mentalitas asal bapak senang, mentalitas kerja yang berleha-leha, malas-malas, tidak dengan kerja keras, itu juga harus ditinggalkan. Kalau tidak, sebuah bangsa tidak bisa efisien. Kalau Anda tidak efisien, Anda tidak efektif. Itu saja. Kalau kita belajar etimologi kata, sebetulnya setiap kata itu by its word, by itself, itu sudah ngomong what it mean and what is done. No efficiency and no effectivity. Kalau itu sudah tidak, ya insufficient. Kalau sudah insufficient, tidak ada, bad. Negara tidak mungkin kolaps karena bukan swasta. Kalau itu ada dalam swasta, ya rontok, kolaps. Inefficient,
reflect to ineffectivity, ineffectivity reflect into insufficiency. Kalau sudah 3 itu terjadi dalam sebuah organisasi, selesai. Makanya saya minta kalian semua berhasil lolos dari seleksi yang begitu ketat. Saya berharap seleksinya tentunya benar. Sistem seleksinya di sini tidak corrupted. Pasti ya Pak Sekjen, Pak Irjen. Kalau sistem seleksi saja sudah corrupted, ya bagaimana kita bisa berharap negara ini akan menjadi besar? Karena pegawai-pegawai negeri sipilnya bukan orang-orang top yang bisa bekerja dengan top juga. Anda manusia-manusia terpilih kalau begitu. Telah lolos seleksi. Tadi Pak Sekjen bisikin saya dari total yang mendaftar, kalian ini hanya 4% yang diterima. Banggalah. Kalau Anda bangga, hargai diri Anda. Kalau Anda menghargai diri Anda tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merendahkan martabat, derajat, accountability, integrity, personality kalian punya. Jaga kehormatan kalian. Karena kalian bangga. Kalau bangga tidak lulus dari sekian persen hanya 4%. Bangga. Nah kalau bangga, ya hargai, hormati. Menghormati diri adalah satu kewajiban utama, karena itu akan selalu menjaga kalian dari hal-hal yang tidak terhormat. Kalian semua pendidikannya pasti jauh lebih tinggi dari ibu. Benar kan? Pasti dong. Kan paling rendah saja syaratnya apa Pak? SMA atau Pak? Nah, ibu di sini tidak lulus SMA. Lulus pun dapat paket C. Tapi kenapa saya berdiri di sini diangkat oleh Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, jadi Menteri Kelautan dan Perikanan? Karena saya seorang manusia yang terhormat. Kenapa saya terhormat? Karena saya selalu menghormati diri saya. Dengan apa? Dengan profesionalisme, integrity, accountability. Saya berdiri tegak di lantai. Saya tidak malu walaupun ijazah saya SMP. Karena saya merasa dengan ijazah SMP pun saya adalah seorang manusia yang terhormat. Dan 4,5 tahun ini membuktikan ternyata kalau kita menghormati diri kita dengan benar, dengan menjaga attitude kita, kelakuan kita, kinerja kita, ternyata dunia pun melihat, baik luar maupun dalam negeri. Dengan segala apapun bentuknya, kadang seperti dibully dari apa, tapi saya yakin semua akhirnya menghargai kerja seorang Menteri Susi. Akhirnya juga menghargai perubahan yang dilakukan oleh KKP beserta jajarannya. Prinsip kekeras kepalaan asal benar tidak masalah, ternyata bisa membuat sebuah transformasi. Di laut sekarang, kemarin ada artikel Kompas,
saya menunjukkan stok ikan dunia turun sangat drastis. Saya bilang beruntung Indonesia 4,5 tahun ini menikmati jumlah tangkapan yang berlipat-lipat kali dibandingkan dunia lainnya. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Kita berhasil, namun PR kita masih banyak. Setelah kesejahteraan ini ada di laut, itu tinggal kita ambil, dan sudah kita ambil. Bagaimana mendistribusikan kesejahteraan ini? Merata. Bukan hanya segelintir pengusaha besar yang punya lobi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selalu dapat terus menerus fasilitas, bantuan, program, dan lain-lain. Ini PR kita yang paling besar. Memastikan pendistribusian sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Sebesar-besar sumber daya alam itu adalah untuk dimanfaatkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Rakyat semua, bukan 10-20 pengusaha, ribuan, ratusan ribu, dan jutaan nelayan berhak menikmati, berhak mendapatkan akses, berhak mendapatkan. Itu siapa yang memastikan? Kita, saya, eselon 1, eselon 2, eselon 3, kalian semua nanti yang menjadi CPNS di dalam KKP. Hal-hal yang tidak benar tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Keterbukaan menjadi salah satu hal yang harus ada untuk memberantas korupsi tadi. Saya ingin kalian membawa warna baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tunjukkan kalian punya karakter. Pertahankan karakter yang baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab. Itu 3 hal penting kalau kalian mau menjadi profesional yang akhirnya dihargai oleh sekeliling Anda. Kalau Susi yang cuma pendidikan SMP saja bisa sampai di sini ngomong di depan kalian semua. Anda yang pendidikannya jauh lebih tinggi, melewati seleksi yang begitu ketat, kalau kerjanya cuma 1/10 dari ibu, ya harus malu. Betul tidak? Apalagi pendidikan zaman dulu, ibu sekolah kan jauh dibanding pendidikan sekarang. Apa beda? Tidak ada beda. Kalian sama ibu sama. Makanan kita sama, mata pelajaran SD, SMP kita juga sama, tapi kalian lebih canggih teknologi. Sekarang kalian belajar di luar sekolah lebih banyak. IT mudah kita dapat. Dunia ada di genggaman tangan kita. Pergunakan dan manfaatkan dengan benar dan baik. Pakai itu smartphone untuk belajar. Bukan sekedar chatting online, baca cerita-cerita yang tidak ada artinya. Hidup kita tidak lama. Kalau kalian dikaruniai umur Tuhan 100 tahun, itu jarang sekali. Dari satu ruangan ini belum tentu ada yang 100 tahun. Rata-rata kita akan hidup mungkin 70 tahun kalau kita jaga kesehatan kita. Kalau sekarang umur kalian rata-rata 30, tinggal 40 tahun lagi. Tapi yang 10 tahun pasti kalian akan pakai buat tidur. Hidup kalian cuma tinggal 30 tahun. Betul tidak yang 10 tahun dipakai tidur? Ada yang nggak tidur selama 40 tahun? Tidak dong. Kalau tidur kalian ngapain? Kan tidak berkarya apa-apa loh.
body clock need to sleep. Setelah itu, kalau ada 24 jam diambil seperempatnya, itu kan berarti 6 jam. Itu udah sangat minim. Banyak orang tidurnya perlu 10 jam, 8 jam. Berarti kurang lagi tuh hidup kalian. Belum lagi pakai mandi, pakai ke toilet, pakai apa, itu kan rutinitas yang tidak menghasilkan karya apa-apa untuk kita dalam hidup kita. Makin berkurang waktu kita. Sekalian nonton YouTube, gaming, jam-jaman. Sehari berapa jam kalian sekarang main game? 2 jam, 1 jam? Itu udah 5% dari waktu kalian. Kalau 5% dari 30 tahun berapa? Sudah 1,5 tahun hilang. Diskon lagi tuh waktu yang kalian bisa manfaatkan. Dan seterusnya. Mulai menghitung, how many hours do I waste every day? And how many months in a year I wasted? Jadi dalam waktu hidup kita tuh yang bisa kita pakai, utilize untuk berkarya itu sangat sedikit. 50% saja. At the max itu kalau Anda benar-benar kencang. Kalau manajemen waktu Anda sudah seperti itu, saya yakin Anda akan menjadi pegawai-pegawai negeri sipil yang moncreng. Moncreng itu nanti dicari. Ikut jenjang seleksi akan lolos. Cara-cara lama sudah mulai ditinggalkan. Sekarang transparansi, keterbukaan, profesionalisme makin menguat. Era globalisasi tidak ada, kita bisa tahan. Nanti yang berkualitas lah yang akan bisa bertahan. Conventional job akan makin berkurang dengan muncul revolusi 4.0, 5.0. Pegawai pemerintah juga akan makin mengerucut, mengecil. Kesempatan kerja akan makin kecil. Sementara insinyur yang pintar-pintar terus mengkreasi Sofia baru. Tahu siapa Sofia? Artificial intelligence, robot cantik yang sudah makin pintar. Dia sudah bisa menjawab dengan assuming, presuming. Apa saja yang manusia kerjakan, insinyur ini mencari. Apa bahwa robot ini bisa menggantikan enggak? Jadi persaingan kerja akan makin kencang ke depan. Perbankan nanti sudah tidak ada pegawai-pegawai lagi di bank juga. Makin hari makin berkurang, makin berkurang. Kantor bank pun nanti 50% akan ditutup. Karena tidak perlu lagi ada kantor untuk ketemu. Jadi kalau kalian tidak menghargai, tidak menghormati diri dan opportunity yang sudah kalian dapat, maka kalian akan tersisihkan dalam seleksi alam profesionalisme. Global nanti tidak ada lagi koridor antar negara. Kita bisa bekerja di negara lain, warga negara lain bisa bekerja di negara kita. Proteksi boleh kita buat, namun era globalisasi ini terus akan merangsek kemana-mana. Ini pesan saya. Dan Indonesia hanya bisa menjadi negara hebat kalau tata kelola lautnya bisa lebih baik daripada tata kelola daratannya. Karena lautannya lebih luas daripada daratannya. Karena kesalahan di laut akan lebih merusak Indonesia dibandingkan kesalahan di darat.
dalam tata kelola sumber daya alam yang ada di laut salah, maka kerugian negara juga akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang negara, karena skopnya juga jauh lebih besar. Dan wilayah kita juga perbatasan dengan negara luar juga ya laut yang lebih luas. Daratan kita berbatasan dengan negara lain, Kalimantan saja, Sebatik, Timor Leste, dan Papua Nugini. Kita harus mulai shifting dan transforming pola pemikiran penata kelolaan sumber daya alam kita, juga pertahanan kita, juga ekonomi kita, semuanya harus dirubah. Lebih perlu mana tank dibandingkan kapal laut atau kapal udara? Lebih penting mana beras dan ikan? Kalau kita punya ikan banyak bisa jual, kita beli 1 kilo ikan tongkol bisa beli 2 kilo beras. Beras tidak membuat kita pintar, beras membuat kita bertenaga, tapi otak tidak ada. Untuk pertumbuhan otak kita perlu protein. Karbohidrat penting, tapi protein jauh lebih penting untuk manusia-manusia berkualitas. Sebuah negara hanya bisa besar kalau SDM-nya juga kuat, kalau tidak ya tidak. Dan kita, demografi kita juga masih tumbuh. Padahal skop konvensional pekerjaan makin berkurang. Mau kemana kita? Laut kita masih luas. Makanya SDM kelautan dan perikanan ini sangat penting. Dan itu dimulai dari KKP ini, blueprint Indonesia Jaya Besar. Dimulai dari Bahari, ya harus dari KKP ini. Jadi saya pesankan untuk yang sudah diterima kalian-kalian ini harus betul-betul hargai. Opportunity ini luar biasa. Eselon 1 dan 2 dan 3 tolong dibina dan dijaga adik-adik kita ini. Dan rekrut lebih banyak lagi yang lebih hebat-hebat lagi. Supaya KKP dalam 5 tahun ke depan mentransforming diri menjadi departemen yang penting, yang kuat, yang hebat untuk mengawal titik lompatan dan transforming Indonesia dari agriculture ke maritim. Semua harus berubah. Kalau tidak, Indonesia nanti akan menjadi loser, the big loser. Negara-negara tetangga hidup dari kesejahteraan kita, dari sumber daya alam kita, sampai akhirnya kita tidak punya apa-apa lagi, menjadi kuli dan buruh untuk ekonomi global dan tidak menjadi pemain. Nah, ini tidak boleh. Jadi sekali lagi pesan saya, hargai kesempatan yang telah diberikan Tuhan hidup kepada kalian dengan diterimanya menjadi CPNS di KKP. Dengan apa? Kerja keras, kerja tanggung jawab, kerja profesional, tidak terbeli, tidak mudah dimanipulasi oleh apapun, tidak tergiur oleh apapun yang bisa mencederai harga diri kalian, kehormatan kalian. Itu yang paling penting. Apa harus dengan bersombong diri menghargai? Tidak. Kerendahan hati adalah sebuah kehormatan diri. Ini juga penting untuk kalian maju menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kira-kira pesan itu seperti itu.
Berjanji ya pada diri kalian sendiri, bukan ke ibu. Ibu 6 bulan lagi selesai jadi Menteri KKP. Tapi laut, Kementerian Kelautan telah tertransform dengan, saya pikir dibandingkan departemen lain kita boleh bangga, sangat baik. Kalian teruskan jaga. Pegawai negeri sipil adalah sebuah karir hidup. Selama kalian jaga, tidak cedera, tidak korupsi, tentunya kalian akan terus melakukan jenjang naik ke atas. Saya berharap satu hari nanti Kementerian Kelautan juga bisa dipimpin orang dari dalam. Menterinya adalah seorang pegawai karir yang sangat mengerti KKP, yang sangat mengerti laut. Karena sudah 30 tahun atau 40 tahun bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak perlu lagi orang politik, tidak perlu lagi orang dari luar. Ya, kira-kira seperti itu. Mengucapkan selamat dan jaga profesionalisme, jaga kehormatan, jaga laut Indonesia, cintai laut Indonesia dan rawat. Itu pesan Ibu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.